jumlah penduduknya tidak banyak, paling tidak mungkin sekitar 20 atau 30 ribu orang, tidak banyak. Orang Indonesia di sana sekitar 3 ribuan yang sekolah di sana, dan penduduk Kota Tarim memang orang yang ramah-ramah, orang ramah-ramah, dan di sana lebih mendahulukan adab. Bahkan orang yang berilmu pun tidak kelihatan di sana. Orang yang berilmu tidak kelihatan. Karena kenapa? Karena adab mereka yang tinggi sampai menutupi. Kalau mereka itu adalah orang yang alim. Nah, Kota Tarim ini kapan dimasuki oleh para habaib zuriat Nabi? Zuriat Nabi masuk ke Kota Tarim itu di abad 300-an. Yaitu yang membawanya yaitu Ahmad Al-Muhajir, Ibn Isa, Ibn Muhammad Najib, Ibn Ali Uraidi, Ibn Ja'far Shadiq, Ibn Muhammad Al-Baqir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali bin Abi Thalib, wafat Mutlaqah bin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di 300 Hijriah masuk ke kota Islam, di kota Husaisah dekat Kota Tarim. Lalu yang masuk tinggal di Kota Tarim yaitu cucunya Ali Kholak Dosam, membangun di situ masjid namanya Masjid Ba'alawi. Kalau di Aceh sudah ada, di Simpang Ulim, di Langsa, Simpang Ulim. Nah, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas itu beliau mencontoh di Kota Tarim masjid tertua yaitu Masjid Ba'alawi. Itu dibangun di 500 Hijriah. Sampai detik ini tidak rusak. Bahkan ini masjid hanya terbuat dari tanah liat campur daun-daun sejenis daun jagung itu. Sampai detik ini ratusan tahun tetap bertahan. Karena orang-orang sana bukan hanya bangun masjid, bangun rumah pribadi saja, mencari tanah yang paling halal, tanah amwat, tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, tanah mati yang tidak bertuan, jauh, walaupun jauh tidak apa-apa katanya, walaupun makan uang yang banyak untuk mengambil tanah yang halal tidak apa-apa, jauh-jauh mereka untuk bangun rumah, lebih-lebih lagi untuk bangun masjid, untuk bangun masjid. Makanya di sana rumah tua-tua, sampai 4 lantai, 5 lantai, tidak ada pakai besi, tidak ada pakai semen, semua pakai tanah semua. Semua pakai tanah semua, tidak ada pakai besi, tidak ada pakai semen. Jadi kalau masuk ke sana, kalau melihat rumah-rumah yang sana yang dari tanah itu kayak hidup di zaman Nabi, kayak hidup. Jadi ngelihat ada sekarang sudah mulai bangun rumah dari batu, dari semen, sudah mulai ada. Tapi beda. Kalau rumah yang di sana itu kalau yang terbuat dari tanah, musim dingin sedingin-dingin apapun yang di dalam rumah tidak kedinginan. Musim panas sepanas apapun orang dalam rumah tidak kepanasan. Karena dindingnya saja tebelnya 50 cm. Dindingnya tebelnya 50 cm dari tanah. 50 cm. Nah, tapi kalau rumah yang terbuat dari semen ya paling 20 cm. Paling 15 tambah ini dan cuma 20 cm. Jadi musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan. Kalau rumah-rumah dari tanah itu walaupun tidak pakai AC di musim panas masih ada. Tapi kalau rumah dari batu musim panas tidak pakai AC kayak dalam neraka. Panas itu kan. Nah, jadi di Kota Tarim ini tempat tumbuhnya aulia. Ada kuburan namanya kuburan Zambal. Ini kuburan Zambal ini adalah kuburan para aulia yang terkumpul di situ 80 lebih aktor dan ribuan itu daripada aulia di kuburan Zambal tadi. Dan tidaklah orang yang berziarah di situ kecuali keluar dari situ mereka diijabah semua hajat-hajat mereka. Salah satu yang menjadi puncak di situ adalah Al-Imam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Imam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ada orang bertanya kepada Imam Al-Haddad, pengarang Lawazim Al-Haddad, ya Habib, mana yang lebih
hebat antara Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Al-Imam Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad, semua dua ini sama. Tapi Sultanul Aulia masyhurun fil ard, di bumi masyhur. Kalau Faqihul Muqaddam masyhurun fis sama. Jadi Sultanul Aulia masyhur di bumi. Kalau Faqihul Muqaddam masyhur fis sama. Ini yang menjadi oncak di kota Tarim. Dan semua aulia yang ada di Indonesia ini, baik itu aulia Tis'a, Wali Songo, ataupun orang-orang yang terkenal para habaib aulia yang ada di Jawa mana, itu semuanya asal usulnya dari kota Tarim semua. Kota yang kecil, kata guru kita Habib Umar, kota yang kecil tapi 2/3 dunia masuk Islam di tangan oleh orang yang asal usulnya dari kota ini. Kotanya kecil, tapi 2/3 dunia masuk Islam dulunya di tangan orang-orang yang asal usul dari kota Tarim. Nah, ini menunjukkan keberkahannya, dan sampai detik ini tidak ada yang namanya akidah kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan rata-rata di sana mazhabnya Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah. Kalau yang katanya di Yaman ada Syiah, itu jauh. Itu Yaman Utara yang perang. Sekarang lagi perang dengan Saudi. Kalau di kota Tarim, ini kota yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah Wasyafi'iyah. Dan selama Anda belajar sana 5 tahun, Anda dakwah ke Sumatera ini, dikir habis sholatnya sama, hampir 80-90% sama dengan kota Tarim. Adkar, dikir yang dibaca. Nah, itu Anda berpikir, mungkin dulu asal usul masuknya dakwah itu, jalurnya dari sana lalu masuk ke daerah Sumatera ini. Nah, ini luar biasa keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan kalau antum ingin bisa sampai ke kota Tarim, ada ijazah dari ulama-ulama kota Tarim, dengan membaca bertawassul, yaitu dengan membaca Ya Tarim wa Ahlaha. Ya Tarim wa Ahlaha. Membaca Ya Tarim wa Ahlaha. Membaca itu 300 kali sehari. Ya Tarim wa Ahlaha, Ya Tarim wa Ahlaha, Ya Tarim wa Ahlaha, Ya Tarim wa Ahlaha. 300 kali membaca Ya Tarim wa Ahlaha, untuk menyambung tawassul kita dengan Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang punya Tarim. Ada berapa orang di Indonesia dia majdub? Mungkin antum tahu majdub? Majdub? Kayak di depan tuh ada Fauzi, tak berani dia ke Tarim. Karena orang majdub kalau masuk ke kota Tarim hilang jasanya. Ada pernah sohib kita, kawan kita namanya Ahmad bin Syahab. Dia orang Palembang tapi mondok di Jakarta. Jadi dia melihat orang tuh, kalau orang tuh ini ada yang wajah kepala babi, ada wajah kepala monyet, macam-macam. Lalu dia dipegang oleh gurunya Habib Hamid bin Ali, Habib Hamid Muhammad bin Syawbakar, lalu disuruh berangkat ke Tarim. Sampai berangkat ke Tarim, nol, tidak ada lagi, hilang semua. Ditarik. Kalau kata ulama Tarim, tidak ada hal-hal yang aneh-aneh boleh ditampakkan di kota Tarim. Kota Tarim ini kota ilmu. Kota Tarim ini kota ilmu. Kalau karomah tampak, itu malunya seperti seorang perempuan head, kelihatan darah headnya. Saking malunya orang Tarim menampakkan karomahnya. Seperti perempuan kalau kelihatan darah headnya malu, ditutup-tutup. Begitulah orang Tarim, menutup-nutupi karomah, tidak mau. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh langsung tersedot oleh Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali. Ada seorang Habib namanya Abdullah Maula. Habib Abdullah Maula ini dia majdub. Jadi kalau mau ke pasar, kantongnya penuh dengan permen, korma, duit. Jadi kalau ketemu anak-anak, kasih permen, ketemu anak-anak, kasih korma, kasih duit. Tapi setiap kali kalau beliau mengadang di jalan, mengadang kendaraan, beliau ingin ke pasar untuk membagi-bagikan ini tadi kan.
ke pasar, mau ngadang kendaraan motor yang lewat, dia ikut motor tidak mau ngajak, tidak jauh daripada 10 meter, kecuali motor itu sudah apa-apanya pecah, atau kebalik, atau gimana. Nah akhirnya sering kejadian seperti ini, sampai lepas kontrol, beliau pun pernah sempat terangkat dari bumi. Lalu sejak detik itu ulama tarik simpan, jangan dikeluarkan. Tidak mau ada hal-hal yang seperti ini. Malu. Walaupun itu bukan kehendak, bukan kehendak dari kehendak orang yang punya badan, tapi Allah yang ini dari. Tapi nanti melalui. Nah, mungkin ini, minta maaf. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada orang soleh. Mudah-mudahan wa'alhiqna bis-sholihin. Hai hadza ma aqulu lakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanabi, Hanabi.